Halo, selamat datang teman-teman trader dan investor. Kembali lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal harian dan bandarmologi. Di video kali ini saya akan khusus menganalisa pergerakan IHSG hari ini karena IHSG ini kita harusnya sesama trader dan investor hari ini cheers ya, karena closingan hari ini keren sekali IHSG ini dari open sampai close-nya candle hari ini, terus juga ngelihat foreign flow atau dana masuknya sangat besar dan di blue chip juga. Ini nanti bakalan saya bahas secara mendalam di video kali ini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, share untuk mensupport channel ini agar channel ini lebih berkembang dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Langsung aja. Ini saya jujur seneng ya hari ini ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin video saya yang kemarin-kemarin dari tanggal 4, itu saya selalu ngomong kalau kenapa IHSG dari kemarin naik turun terus. Nah, jawabannya ada di sini yang selalu saya bahas kemarin tuh. Ini dia baru kepentok downtrend channel dari tahun 2019. Ini 2019, garis biru yang miring ini. Terus nggak ketembus, terus bikin lower high, lower low, pokoknya dia nggak tembus terus ini sampai sini dan akhirnya nih hari ini dia tembus. Sebenarnya indikasi dari tembusnya tuh udah kelihatan sih, bisa dilihat dari ini pattern flag, bullish flag ya. Nah, saya ganti warna hijau dulu biar sama kayak atasnya. Nah, ini bullish flag. Ini poolnya atau tiang benderanya. Tiang benderanya dari sini sampai sini. Jadi memang jalannya IHSG itu hanya naik dan turun. Cuman kalau ngelihat dari keadaan pasar, keadaan Indonesia dengan ada apa itu namanya? Saya lupa. Satunya RUU Cipta Kerja itu Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu kan dia berusaha untuk mendatangkan investor. Jadi kalau investornya banyak, pergerakan ekonominya tinggi ya. Saya nggak begitu ahli di situ sih, cuma tahu dasar-dasarnya doang. Tapi kalau ngelihat dari pergerakan candle hari ini sangat bagus. Ini dia ada di opennya 6190, closingnya ada di 6257. Memang benar terbentuk ada gap dari yang candle kemarin sampai candle sekarang ini, ada gap yang lumayan besar. Cuman setahu saya ini namanya kalau nggak salah ya breakaway gap. Jadi ketika gapnya itu terbentuk karena menembus suatu resisten kuat, itu tidak masalah. Dan worst case skenario-nya atau skenario terburuknya bisa retest ke sini. Ini close-nya 6165. Bisa retest ke 6165. Cuman kalau saya ngelihat dari inflow uang asing hari ini, itu kalau menurut saya nggak bakal ada retest sih. Tapi pendapat pribadi ya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat juga silakan. Kalau misalkan dicek hari ini aja inflow atau uang masuk ke IHSG itu 1,38 triliun uang asing yang masuk ke IHSG, itu angka yang sangat besar ya. Artinya investor asing pun juga optimis dengan IHSG ini. Dan ini bahasanya kalau dari bahasa bandarmologinya IHSG ya, ini terkonfirmasi breakaway ini. Dan targetnya berapa? Nih, kalau target dari pattern flag, nah, ini targetnya di sini pertama 6.500. Cuman kalau saya sih optimis bisa sampai 6.700 ya. Apalagi kalau misalkan nanti 6.700 break all time high tahun 2018, dah itu IHSG siap all time high. Terus gimana nih rencana strateginya dengan keadaan IHSG yang seperti ini? Kalau saya pribadi ya, ngelihat inflow asing yang sangat gede-gedean, misalkan saya kasih contoh hari ini net foreign buy-nya terbesar itu kan Telkom ya. Itu asing tuh net buy sampai 500 miliar alias setengah triliun tuh masuk ke Telkom sendiri. Dan teman-teman tahu Telkom itu kan salah satu big cap blue chip Indonesia lah, 10 terbesar, dan dia juga prospek yang kemarin ada 5G-nya itu tahun 2021 ini. Cuman ini saya menganalisis IHSG ini melihat outlook yang besar dari keadaan pasar kita ini sangat oke gitu loh. Artinya kalau teman-teman kemarin merasakan ya dari November
sampai ke sini sampai 30 November IHSG naik terus. Terus dari 1 Desember sampai sini 21 Desember IHSG naik terus. Hal ini akan terjadi lagi mulai besok karena dia udah nge-break di resisten. Jadi biasanya kalau misalkan entry sekarang itu buy on breakout. Terus gimana strateginya buat keadaan kayak gini? Kalau dari saya pribadi sih, menurut saya dana cadangan itu tetap perlu, tapi perkecil dana cadangan atau perkecil cashnya. Jadi kalau teman-teman agresif juga ya, uang bisa mulai dimasukkan ke saham-saham gitu. Contoh saham apa? Ya yang jelas yang sangat korelasinya sangat tinggi dengan IHSG itu big cap. Kayak contoh kemarin yang BBCA tuh menuju all time high. Terus ini juga Telkom ini juga akumulasinya gila-gilaan, inflow asingnya juga gila-gilaan. Itu artinya indikasi hal yang bagus. Dan Telkom ini juga salah satu yang kemarin kan habis koreksi lumayan dalam ya. Dan ini biasanya mulai comeback dengan isu dan biasanya start yang bagus lah untuk Telkom nih. Nah ini untuk support IHSG karena udah breakout ya, jadi supportnya ada di sini 6165. Selama dia nggak tembus ini, dia nggak bakalan balik arah. Tapi kalau misalkan tembus ya ternyata kita kena prank bersama nih, di prank sama asing. Tapi kalau ngelihat dari data ya inflow asingnya sih, saya yakin ini nggak bakalan tembus sih dan bakalan rally sama kayak kemarin. Ya mungkin saya over optimis, tapi memang resiko tetap ada. Kita sebagai trader memperkecil resiko bisa dengan stop loss. Ingat selalu stop loss di masing-masing emiten yang kita pilih. Nah, ini juga dikonfirmasi dengan emas yang turun. Emas ini harga emas ya. Chart harga emas dia turun. Ini kelihatan trennya sudah mulai turun, trennya patah, dia mulai membentuk lower high. Nah, ini turun, naik lagi lower high, bisa digaris lurus dan ini kalau misalkan digaris ya. Nah, dia masuk ke downtrend channelnya emas. Artinya apa? Kalau emas turun, saham bakalan naik. Kenapa? Karena emas itu safe haven. Jadi ketika investor-investor melihat instrumen investasi lain berbahaya, mereka bakalan mengamankan uangnya tuh ke emas karena emas tuh yang paling aman gitu. Kayak contoh inilah, bulan Agustus kenapa emas itu tinggi-tingginya? Karena dunia ini memang baru chaos ya. Di mana-mana COVID, terus krisis ekonomi juga, terus juga kemarin US baru mau pemilu, tapi kan sekarang sudah mulai terjawab. COVID walaupun masih banyak juga udah mulai teratasi, terus juga pemilu US juga udah terpilih. Dan sebenarnya kalau di US chaos ya, di Indonesia tuh bagus karena artinya pasar US kurang bagus, nah investor pasti mencari tempat yang lebih aman gitu. Jadi intinya adalah closing hari ini adalah closing yang sangat bagus untuk IHSG. Jadi kalau menurut saya IHSG ini bakalan rally kenceng. Jadi kalau misalkan teman-teman trader atau investor yang masih punya cash bisa mulai ditaruhkan, maksudnya ditaruh di sebuah emiten, teman-teman bisa serok-serok saham yang dipilih. Tapi ingat tetap ada resikonya. Jadi ya jangan all in juga, jangan naruh semuanya di dalam satu keranjang. Jadi mungkin tetap ada dana amannya untuk kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau mungkin kalau teman-teman trader ya tinggal pasang stop loss aja, berani pasang gede, tapi stop loss harus tetap dipasang gitu. Nah, karena tadi ngomongin Telkom, saya jadi pengen menganalisa Telkom. Ini Telkom, kalau dari analisa saya, kemarin tuh sebenarnya dia membentuk symmetrical triangle ya. Jadi dia udah naik ke sini 3.600, terus koreksi, naik mantul, dan kalau ditarik garis yang hijau sama biru ini dia membentuk pola symmetrical triangle. Symmetrical triangle itu pola dari bullish continuation, artinya kenaikan harga akan berlanjut. Dan kalau misalkan kita lihat jadi garis, nah ini mungkin agak maksa sih, tapi bisa juga dilihat kayak cup and handle. Ini di sini cupnya, terus di sini handle, atau mungkin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanannya. Terus neckline-nya di mana? Kalau misalkan inverted head and shoulder, neckline-nya di garis biru ini. Atau kalau di sini ya sekitar 3.600, ini neckline dari inverted head and shoulder-nya Telkom. Yang artinya apa? Kalau misalkan inverted head and shoulder-nya Telkom itu terkonfirmasi, nah dia bakal berbalik arah. Karena Telkom itu kan habis turun ya, habis downtrend dari tahun 2019.
dia double top, terus dia mantul, lower high, lower high, lower high, lower high, terus kemarin crash di sini, terus masih turun. Ini kan dia juga masih ngikutin trennya, ikutin tren, terus akhirnya patah di sini dan dia naik. Dan melihat inflow asing ini juga double bottom di sini, akhirnya dia mantul, neckline-nya di sini dan dia mantul. Terus ngelihat kenaikan hari ini dan juga inflow asing yang besar-besaran, juga akumulasi yang gede oleh asing di Telkom ini, saya optimis Telkom ini bisa lanjut ke target-target selanjutnya. Targetnya kemana? Karena ini udah triangle-nya udah break ya, break triangle. Nih saya bukain Telkom. Nah, ini lihat ada volume spike yang besar, terus ada akumulasi dari BK ini. Ini udah indikasi hal yang bagus sih. Terus juga MACD-nya udah mau golden cross. Mungkin kalau misalkan besok candle-nya hijau ya, dan saya yakin ya mungkin biasanya pagi besok tuh prank dulu, kayak ada koreksi, tapi habis itu untuk naik lebih tinggi gitu. Kalau misalkan besok Telkom hijau, artinya besok MACD-nya bakalan golden cross gitu. Dan itu mengindikasikan apa ya, momentum untuk entry gitulah kalau misalkan kita pakai indikator MACD ya. Tapi untuk lihat overallnya ya, dari volume, akumulasi, terus inflow asing. Kalau inflow asing saya ngelihatnya pakai RTI itu yang analitik, nanti ada net buy-nya dari asing tuh itu sekitar 0,5 triliun atau 500 miliar. Terus juga akumulasi, terus dilihat dari teknikalnya, dia juga udah ngebreak simetrikan triangle-nya ini atau pattern bullish continuation. Nah, terus kalau targetnya paling dekat bisa ke sini dulu ya, karena ini ada penurunan karena ya memang ini resisten kemarin angka 3.600 ini. Jadi udah sempat nyentuh 3.600 tapi ternyata ada yang taking profit atau mungkin kurang optimis. Nah, tapi sebenarnya ini juga bagus, kayak apa ya, shadow di atas ini bisa, yang harusnya retestnya besok karena hari ini udah ada shadow, jadi bisa diartikan juga kalau shadownya tuh udah hari ini, jadi besok bisa tanpa retest. Cuman ya apa yang saya omongkan ini cuman bahasanya prediksi, hujan angin datang, mendung, petir, kan bisa hujan deras atau bisa juga angin gede, petir, terus mendung tapi nggak hujan. Nah itu, jadi cuman kalau melihat dari keadaannya sih saya optimis Telkom ini kalau teman-teman mau hold 1 bulan aja ya, kalau cuma 3.800 pasti dapat ini. Kalau ngelihat dari keadaannya sekarang, dari IHSG-nya udah konfirmasi, pasarnya udah konfirmasi, terus juga inflow-nya juga udah bagus. Nah, kalau misalkan target dari inverted head and shoulder-nya di mana, mungkin bisa kayak gini ya. Kita coba hitung-hitungan kasar. Maaf kalau coret-coretannya. Nah, ini kan dia kan bentuk double bottom di sini. Kita tarik ke atas sampai ke neckline-nya. Kalau misalkan dia breakout-nya di sini, ini kan neckline-nya. Nah, mungkin targetnya bisa ke sini Telkom ini, 4.600. Tapi ya hampir ketemu sama resisten yang kemarin lah, yang resisten 2017 targetnya. Karena ini juga resisten kuat ya, dia nggak kuat nembus. Nanti kalau misalkan ini ketembus, dah ya dia lanjut all time high berarti Telkom. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ya, karena kita lihat sendiri juga BBCA temannya Telkom itu udah all time high juga kemarin. Sekarang baru koreksi kecil-kecilan. Ini masih sangat bagus. Kalau misalkan teman-teman mau entry, mungkin bisa nunggu koreksi dikit. Kalau misalkan mau buy on weakness, bisa tunggu koreksi turun, mungkin retest yang hijau ini. Kalau misalkan besok koreksi, ini 11 Januari, berarti di harganya di sekitar 3.500 lah, teman-teman bisa entry. Tapi kalau misalkan mau buy on breakout, nah breakoutnya di 3650. Kalau 3650 udah tembus atau sekitar 3.600 lah, 3.600 tembus, volume besar, akumulasi, inflow asing. Nah, kenapa kita pakai inflow asing di Telkom? Karena untuk saham-saham tertentu itu bandarnya atau masih sangat relevan dengan asing, kayak contoh BBCA, BBRI, Mandiri, BBNI, Telkom, Cepin dan lain-lain tuh
teman-teman kalau saham-saham blue chip gitu harus lihat pergerakan dana asing. Tapi kalau misalkan saham-saham second liner, kadang kalau misalkan lihat saham inflow asing tuh malah tidak cocok gitu loh. Jadi saham itu punya karakteristiknya masing-masing dan bandarnya pun juga beda-beda. Maka dari itu kenapa saya menggunakan EMA 5, 10, 20, 15, 100, 50, 100, 150 dan seterusnya. Mungkin ada ya trader atau yang menganalisa dengan EMA cuman 2 EMA doang, misalkan 50 sama 150 atau misalkan dia EMA 20 sama EMA 100 seperti itu. Tapi kenapa saya pakai EMA sebanyak ini dan terlihat ribet? Karena kalau menurut saya saham itu tipikalnya beda. Tidak semua saham disupport EMA 5, tidak semua saham disupport EMA 10. Jadi tinggal kita cari aja dia paling relevan di mana. Nah, kalau di kasus Telkom ini, mungkin yang paling dekat support kuatnya itu ada di hijau ini, alias EMA 20. Jadi EMA 20-nya pun sekarang masih di 3000, sekitar 3400 gitu. Mungkin nanti bisa nungguin dulu EMA 20-nya naik, atau kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness bisa nunggu beli di EMA 20 kalau misalkan dia koreksi. Tuh. Jadi kesimpulannya untuk konten hari ini adalah cheers, kita selamat dulu untuk investor Indonesia karena kita sudah menembus ini ya, komposit. Nah, kita udah menembus resisten kuat downtrend line-nya. Karena kalau yang saya baca bukunya ya, resisten paling kuat tuh trend line pertama. Pertama trend line, terus kedua itu kalau tidak salah yang resisten harga tertinggi, harga terendah, atau resisten horizontal. Terus habis itu Fibonacci, baru setelah itu indikator kalau nggak salah kayak gitu. Dan sekarang hari ini tanggal 8 Januari kita udah nge-break downtrend channelnya. Tuh untuk strateginya kalau dari saya sih, karena saya trader atau investor yang agresif ya, mungkin bisa full stock. Yang penting pasang stop loss tetap, karena itu asuransi ya. Nggak ada yang tahu juga kalau misalkan besok tahu-tahu berbalik arah, ada chaos dan lain sebagainya. Cuman itu, jadi buat teman-teman yang masih pegang cash dan persiapan entry, bisa mulai ngecek nge-watchlist stok mana yang dipilih, dan sikat aja kalau misalkan analisisnya udah oke. Terus kalau teman-teman mau request untuk sahamnya dianalisa, bisa langsung komen di komentar YouTube atau komentar Instagram kami di @cuan-cuan-saham. Segitu aja untuk video kali ini. Semoga IHSG maju terus, pantang mundur sampai 6.500 dan 6.700. Kalau misalkan ada yang kurang oke dengan analisa saya, bisa diskusi, atau misalkan ada yang menambahi atau komentar, bisa sharing-sharing, dan saya terbuka juga untuk itu. Terus juga untuk teman-teman, jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, biar channel ini berkembang, dan juga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan insight atau masukan dari channel ini. Oke, cukup segitu aja. Salam cuan.